Oke, baik Bapak sekalian. Peserta sudah join semua. Kami persilakan pimpinan sidang. Baik, terima kasih Mas Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum sidang ini dibuka, kami harap agar semua hadirin menjaga kekhidmatan ujian. Mikrofon harap diprogram pada posisi mute dan kamera jika dimungkinkan kami harapkan dapat diposisikan on. Sidang promosi program doktor untuk Saudara Handaya dengan ini saya buka. Saudara Promovendus saya kira sudah ada bersama-sama kita dan sudah menyiapkan segala hal untuk bisa nanti dapat melakukan promosi secara baik. Sidang promosi program doktor yang ke-182 tahun 2022 diketuai oleh Profesor Dr. Insinyur Marimin MSc dengan beranggotakan Dr. Raden Diki Indrawan SPMM, Profesor Dr. Heri Susanto IPM, dan bertindak sebagai anggota Komisi Promosi di luar pembimbingan adalah Profesor Dr. Insinyur Mahfud MS, beliau guru besar Fakultas Teknologi Pertanian IPB, dan Dr. Insinyur Cahyono Herawan MSc, beliau adalah Senior Executive Vice President PT Riset Perkebunan Nusantara. Sidang selanjutnya saya serahkan kepada Profesor Dr. Insinyur Marimin MSc sebagai Ketua Komisi Pembimbing sekaligus Ketua Komisi Promosi. Saya persilakan Prof. Marimin, ruangan Zoom dan waktu di bawah kendali Pak Marimin. Terima kasih Pak Fahmi, selaku pimpinan IPB yang dalam hal ini sedang promosi ini atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat berkabar bahagia sekali pada pagi ini kita bisa menyelenggarakan sidang promosi program doktor. Di sidang promosi didahului dengan membacakan biodata singkat Promovendus. Saudara Handaya dilahirkan di Jakarta 16 Oktober 67, lulus sarjana Teknik Kimia ITB tahun 94, kemudian pada tahun 2017 meraih gelar Magister Manajemen Keuangan Universitas Indonesia. Promovendus saat ini adalah Managing Director Operation and Supply Chain PT Mulia Keramik Indah Raya. Pada saat ini Saudara Handaya di hadapan Komisi Promosi dan hadirin akan menunjukkan kebaruan dan keunggulan disertasinya yang berjudul Sustainable Supply Chain Model of Palm Kernel Cell as Renewable Energy Source for Industries in Cikarang Area. Oke, pada kesempatan pertama saya persilahkan kepada Saudara Handaya untuk menjelaskan hasil penelitiannya dalam waktu maksimum 15 menit. Kami persilahkan Pak Handaya. Terima kasih Prof. Marimin. Izin share screen. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Prof, ya baik. Saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan sidang atas kesempatan yang diberikan. Judul riset saya adalah A Sustainable Supply Chain Model of Palm Kernel Shell as Renewable Energy Source in Cikarang Area. For Industries in Cikarang Area. Riset ini adalah hasil bimbingan dari yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Marimin MSc, Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian IPB, selaku promotor. Yang saya hormati Bapak Dr. Diki Indrawan SPMM dari SPIPB selaku co-promotor, dan yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Heri Susanto IPM, Guru Besar Fakultas Teknologi Industri ITB selaku co-promotor. Atas dedikasi beliau bertigalah, maka saya bisa menyelesaikan penelitian ini dan menyampaikan hasilnya kepada hadirin yang terhormat dalam sidang ini. Berikut adalah isi dari presentasi. Pada intinya ada 3 bagian riset yang akan saya sampaikan.
Sebagai latar belakang, dari model yang diusulkan Madden tahun 2016, 4 elemen value creation akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan menentukan nilai dari suatu bisnis. Terkait future generations, ada 2 isu penting yang perlu dicarikan solusi, yaitu menipisnya cadangan fosil fuel dan greenhouse gas emissions yang melahirkan beberapa inisiatif renewable energy. Dalam studi ini, sumber dari renewable energy adalah palm kernel shell atau disingkat PKS, yang merupakan salah satu limbah dari palm oil mill atau POM yang berjumlah banyak dengan kandungan energi tinggi sehingga dapat digunakan oleh industri sebagai bahan bakar dengan potensi penghematan biaya. Untuk mewujudkan hal ini diperlukan suatu sustainable supply chain model dalam mengatasi kendala ketidakpastian supply dan pengaruh demand lainnya. Masalah utamanya adalah bagaimana meredesain supply chain PKS sehingga menjadi lebih efektif, efisien, dan sustainable untuk aplikasi industri di Cikarang sebagai pilot area. Ada 3 pertanyaan yang dijawab melalui riset ini dengan tujuan, pertama, menentukan kelayakan PKS secara technical, environmental, dan ekonomi. Yang kedua, mengidentifikasi supply dan demand karakteristik dari PKS. Dan yang terakhir, membangun supply chain model untuk PKS yang akan memberikan nilai tambah secara berkelanjutan. Dari sisi kebaruan, ada 3 aspek yang ditawarkan, yaitu pertama, dari aspek konteks. Ini merupakan penelitian pertama terkait supply chain system PKS. Kedua, dari aspek metodologi, riset ini mencoba membandingkan secara kuantitatif antara 2 sistem supply chain, yaitu push dan pull, melalui pembuktian matematis dan pendekatan simulasi. Dari aspek teori, saya mengusulkan suatu pengembangan dari supply chain framework yang ada dengan menambahkan elemen pengendalian dan business continuity management. Dari sisi metodologi, saya mulai dengan research framework sebagai berikut. Untuk merealisasikan PKS sebagai sumber renewable energy bagi industri, pertama-tama dibutuhkan suatu feasibility study meliputi technical, environmental, dan economic feasibilities yang merupakan research objektif 1. Dilanjutkan dengan identifikasi supply dan demand karakteristik dari PKS yang menjadi research objektif 2. Yang kemudian digunakan untuk membangun supply chain model, dilengkapi dengan penyusunan business continuity management, hingga diperoleh supply chain framework yang menghasilkan kinerja optimal. Ruang lingkup dari riset ini terdiri dari PKS sebagai objek, proses utama dan pemodelan supply chain, nilai ekonomis dan aspek sustainability, serta industri dengan konversi panas di area Cikarang, dengan industri keramik sebagai studi kasus. Riset ini dilaksanakan pada April 2020 sampai dengan Mei 2022. Ada beberapa keterbatasan dalam riset ini, yaitu fokus daripada supply chain improvement adalah end customer. Model yang dibangun hanya berbasis aliran fisik dan terbatas untuk memastikan stok PKS yang cukup dan kontinu. Akibat situasi pandemik, mayoritas survei dilakukan secara online dengan jumlah responden yang terbatas. Berikut ini adalah sumber data dan pengumpulannya. Data teknis PKS sebagai bahan bakar dan pemanfaatannya diperoleh dari data laboratorium, observasi proses produksi, dan pengadaan PKS di pabrik keramik. Data lainnya diperoleh dari BPS, database industri, dan sumber pustaka. Metode sampling yang digunakan adalah purposive sampling yang melibatkan 3 agen, 3 POM di Sumatera, serta beberapa expert industri. Berikut adalah hasil-hasil dari riset yang telah dilakukan. Untuk feasibility study, proses yang diamati adalah spray drying dari ceramics powder sebagai studi kasus, yang merupakan intermediate proses dalam produksi ceramic tile. Dari aspek technical feasibility, diperoleh hasil thermal efficiency PKS yang mendekati natural gas dan lebih tinggi dari coal. Sedangkan studi life cycle assessment secara cradle to grave menunjukkan keunggulan PKS dalam hal greenhouse gas emission yang lebih rendah dibandingkan coal dan natural gas. Secara keekonomian, dengan benchmark natural gas, investasi untuk PKS memberikan financial yield yang sangat tinggi dibandingkan dengan coal. Dari ketiga aspek ini, maka PKS terbukti feasible untuk digunakan sebagai sumber energi terbarukan. Selanjutnya, untuk research objektif 2, hasilnya adalah sebagai berikut. PKS diproyeksikan tumbuh dari sekitar 12 juta ton tahun ini hingga 16 juta ton pada tahun 2030, sejalan dengan pertumbuhan industri palm oil. Potensi demand PKS di area Cikarang diperkirakan sekitar 500 sampai 600 ribu ton per tahun, yang seharusnya dapat terpenuhi dari 4 provinsi penghasil CPO terdekat. Melalui fasi AHP,
diperoleh bahwa dampak lingkungan adalah kriteria terpenting dalam pemilihan bahan bakar. Hasil ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada kesesuaian yang sangat baik antara supply dan demand PKS. Namun demikian, dari pengamatan 4 KPI, dalam grafik ini terlihat bagaimana kinerja supply chain PKS masih cukup berfluktuasi. Ini disebabkan oleh faktor-faktor operasi POM, termasuk seasonality, dan demand ekspor yang meningkat. Hal inilah yang selanjutnya dicarikan solusi melalui pemodelan dan simulasi dengan mempertimbangkan karakteristik demand energi untuk industri. KPI yang menjadi fokus dalam pemodelan adalah inful, yang mengukur kesesuaian jumlah yang terkirim dibandingkan dengan jumlah yang dipesan. Dari 12 bulan pengamatan, kinerja info rata-rata adalah 82%, jauh di bawah target 95%. Untuk research objektif 3, riset supply chain PKS ini dilakukan dengan 10 step Soft System Dynamics Methodology atau SSDM. Metode pemodelan dan simulasi yang digunakan adalah System Dynamics yang selanjutnya disingkat SD dan Discrete Event Simulations atau DES. Hasil dari penerapan 10 step SSDM ini disertai Business Continuity Management selanjutnya digunakan untuk penyusunan framework supply chain PKS yang baru mengacu pada framework dari Van der Forst. Berikut adalah sebagian step dari 10 step SSDM. Terkait supply chain modeling, pemodelan dilakukan berbasis flow proses yang umum terjadi dalam supply chain PKS, yaitu agen mengumpulkan PKS dari beberapa POM, kemudian menyimpannya pada inbound storage untuk sebagian diekspor, dan sebagian lagi ditransfer dan disimpan pada outbound storage, siap dikirimkan ke customer. End customer dalam hal ini membeli PKS dari beberapa agen, menyimpan lalu memakai sebagai bahan bakar. Proses yang terjadi saat ini diasumsikan mengikuti pola push supply chain, yaitu transfer PKS ditentukan oleh ketersediaan stok di upstream stock point. Di sini saya mengambil analogi supply chain sebagai aliran air pada sistem multi-tangki, mulai dari POM hingga customer storage. Berdasarkan proses ini dan asumsi-asumsi, pemodelan dilakukan dengan metode SD yang bersifat kontinu dan simulasi dilakukan dengan Simulink, dan metode DES yang bersifat diskret dengan simulasi melalui pemrograman MATLAB. Algoritma pemrograman dimulai dari generation hingga end consumption sesuai dengan mekanisme push. Untuk keperluan simulasi, telah disusun 5 senario mulai dari highly optimistic hingga highly pessimistic. Kelima senario ini dibedakan atas tingkat, frekuensi, dan durasi gangguan, baik akibat berkurangnya supply dari POM maupun excessive demand untuk ekspor dan customer lain. Dari beberapa grafik input-output simulasi ini dapat terlihat bagaimana respon dari masing-masing model atas pengaruh gangguan terhadap stok PKS pada end customer. Berdasarkan hasil simulasi, maka dapat dihitung kinerja inful dari setiap model dan senario untuk dibandingkan dengan data inful kumulatif actual selama 12 bulan. Dari perbandingan ini terlihat bahwa inful dari DES lebih mendekati hasil actual dibandingkan dengan SD. Dengan analogi supply chain sebagai aliran air dari tangki ke tangki, maka dapat ditujukan di sini perbandingan antara tipe push dan tipe pull. Pemodelan SD dimulai dengan perumusan persamaan konservasi, yaitu aliran masuk dikurangi aliran keluar sama dengan akumulasi stok pada suatu stock point. Selanjutnya, dengan syarat-syarat batas yang sama, maka yang membedakan antara push dan pull supply chain adalah persamaan laju transfernya. Pada push supply chain, laju transfer merupakan fungsi level stok di hulu. Dalam hal ini berbentuk fungsi akar dari analogi dinamika fluida, dilengkapi parameter yang bergantung pada lead time dan jumlah konsumsi di hilir. Sedangkan pada pull supply chain, laju transfer adalah fungsi level stok di hilir, yang saya namakan sebagai pull function, ditentukan oleh lead time, jumlah konsumsi di hilir, dan juga stock policy. Secara matematis telah dibuktikan bahwa pada push model, perubahan level stok pada end customer atau stock point yang terakhir merupakan fungsi dari seluruh gangguan laju alir di dalam sistem. Sedangkan pada pull model, perubahan level stok pada end customer hanya dipengaruhi oleh perubahan pada laju konsumsi end customer. Hal inilah yang menyebabkan push model jauh lebih rentan terhadap gangguan dibandingkan pull model. Dengan menggunakan proses flow yang sama, pemodelan solving situation dilakukan secara matematis, seperti pada problematic situation, dengan asumsi-asumsi yang sama kecuali perubahan dari push ke pull system. Untuk sistem pull supply chain, yang berbeda di sini adalah mekanisme transfer stoknya, yang menggunakan pull function untuk setiap stock point. Dalam hal ini, semakin rendah level stok di stock point tujuan,
maka jumlah yang ditransfer akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya. Untuk pemrograman DES, yang berbeda adalah alurnya dimulai dari end consumption hingga generation, atau dari hilir ke hulu, sesuai dengan mekanisme pool. Menggunakan 5 senario yang sama, maka diperoleh input-output simulasi dengan sistem pool melalui pemodelan SD maupun DES. Berikut respon dari masing-masing model atas pengaruh gangguan terhadap stok PKS pada end customer dengan pool system. Di sini terlihat bahwa sistem pool akan menghasilkan kinerja in-full hampir mendekati 100%, walaupun terjadi gangguan-gangguan sebagaimana pada problematic situation. Berikut ini adalah contoh perbandingan output model SD dan DES pada problematic situation dengan push model dan solving situation dengan pull model. Pada pull model, stok end customer akan stabil karena level stok pada outbound storage tetap terjaga, walaupun terjadi gangguan-gangguan di hulu. Untuk DES, level stok pada end customer tidak berupa garis lurus, tapi akan stabil dalam suatu rentang yang ditentukan oleh stock policy. Sebagai pelengkap, dari pemodelan supply chain PKS telah dilakukan pula studi terkait business continuity management. Dalam studi ini digunakan metode business continuity value dari Zheng dan Zhou untuk 2 opsi operasional, yaitu hanya menggunakan PKS sebagai bahan bakar atau menggunakan gas sebagai backup di samping PKS. Dengan menggunakan senario highly pessimistic, diperoleh perbandingan BCV yang mana opsi mempertahankan gas sebagai backup dengan sistem pool merupakan langkah mitigasi yang terbaik. Dari hasil pemodelan solving situation, ada beberapa implikasi manajerial terhadap supply chain PKS. Di sini kembali digunakan framework dari Van der Voort yang dikembangkan dengan tambahan 2 elemen, yaitu penentuan chain control mechanism dan penerapan business continuity management. Dalam konteks supply chain PKS, mekanisme kontrol yang dipilih adalah pull system yang berimplikasi pada beberapa aspek chain management, business process, dan juga resources. Transformasi kunci yang diperlukan adalah perubahan dari pola kerja saat ini yang berbasis transaksional menjadi kontraktual. Beberapa poin kesimpulan dari riset ini adalah PKS adalah sumber energi terbarukan yang feasible sebagai alternatif fossil fuels. Dalam hal ini, menjadi lebih sustainable tidak berarti mengurangi profitabilitas. Kedua, akibat adanya ketidakpastian supply, masih terdapat mismatch antara jumlah PKS yang tersedia dengan potensi demand dalam negeri, khususnya di Cikarang. Yang ketiga, keandalan dari supply chain PKS dapat ditingkatkan dengan menerapkan pool model, yang akan mengubah pola hubungan transaksional menjadi kontraktual. Yang keempat, penentuan mekanisme kontrol suatu supply chain system adalah langkah penting yang perlu dilakukan, yang akan memengaruhi chain management, business process, dan sumber daya yang diperlukan. Yang terakhir, SSDM dapat dipergunakan untuk mendesain suatu supply chain system yang lebih efektif, efisien, dan sustainable, yang dalam konteks PKS akan memungkinkan industri untuk mendapat nilai tambah dan di saat yang sama mengurangi dampak lingkungan. Adapun rekomendasi dari hasil riset ini adalah, dari sisi kebijakan, ada 3 hal yang saya usulkan, yaitu perlunya disusun suatu standar mutu PKS melalui SNI. Untuk menjamin ketersediaan PKS di dalam negeri, dapat diterapkan aturan domestic market obligation. Sedangkan untuk menjaga kestabilan harga, sebaiknya ditetapkan suatu harga acuan. Kesemuanya ini dapat menjadi bagian dari master plan pemanfaatan biomas di Indonesia. Untuk penelitian lebih lanjut, beberapa saran berikut terkait dengan pengaruh dari chain control mechanism terhadap kinerja lainnya, penetapan metode yang sama dengan pemodelan yang berbeda, misalkan dengan model stokastik, dan yang terakhir, perlu dilakukan studi mengenai peningkatan kinerja dengan memperbaiki koordinasi di antara aktor-aktor dalam rantai pasok PKS melalui metode agent-based modeling. Ini adalah slide terakhir, yaitu daftar artikel-artikel hasil penelitian ini. 2 sudah publish, 2 menunggu publikasi, dan 1 masih dalam tahap penulisan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Romo Pendus yang telah menyampaikan ringkasan disertasinya secara jelas, walaupun memang banyak formula-formula matematik ya, kalau di bisnis kadang-kadang susah untuk memahaminya, tapi Pak Handaya bisa mensinergikan antara hard
sistem dengan stop system secara baik. Mudah-mudahan melalui diskusi selanjutnya akan memperjelas kira-kira karya dari Pak Handaya itu bagaimana kontribusi dan diaplikasinya ke dunia bisnis. Baik, untuk mempertajam karya Pak Handaya, maka sekarang akan masuk pada diskusi dan tanya jawab. Yang pertama kami persilahkan yaitu promotor luar komisi yang paling luar walaupun dekat Pak ya, saya sudah dekat tempatnya kan depan SP ya Pak. Kami silahkan nih Pak Dr. Cahyono Hirawan sebagai Senior Eksekutif Vice President PT Riset Perkebunan Nusantara. Kami persilahkan Pak Cahyono. Terima kasih Pak Ketua Promotor, sekaligus Ketua Komisi Pembimbing ya Pak ya. Yang terhormat Bapak Ketua Sidang, yang mewakili Ketua Prodi Manajemen dan Bisnis, kemudian para pembimbing atau promotor pada saat ini, serta Komisi Pembimbing yang utama juga pada Promovendus yang akan mempertahankan disertasinya di ujian terbuka pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita dapat berkumpul di sini. Alhamdulillah juga saya masih bisa diberi kesempatan untuk memberikan masukan terhadap disertasi Bapak Promovendus yang sudah dilakukan juga ujian tertutup pada saat itu. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Promovendus yang sudah berhasil menyusun disertasinya dan mempertahankannya pada ujian tertutup pada saat itu, kemudian sampai pada tahap ini ujian terbuka, dan insya Allah juga menjadi tahap akhir ya untuk kegiatan program doktor dari Promovendus pada hari ini. Dan saya pikir tadi sudah disampaikan presentasinya dengan sangat baik dan memberikan harapan kepada industri kelapa sawit juga tentunya, karena pada saat ini kita harus juga mengeksplor selain CPO tapi juga biomasa yang dihasilkan dari industri kelapa sawit. Yang ingin saya tanyakan mungkin atau diklarifikasi bagaimana skema atau model yang dihasilkan oleh Pak Promovendus bisa yakin diterapkan atau Bapak bisa meyakinkan industri kelapa sawit sehingga model ini bisa diterapkan di dalam industri kelapa sawit, bukan hanya di industri hilirnya. Tadi mungkin ya, Bapak menunjukkan push model ya, itu ya, seolah-olah hanya menguntungkan industri hilirnya, ya, industri yang Bapak kembangkan. Tapi bagaimana juga ini menarik bagi industri yang menyuplai palm kernel cell seperti itu. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua hanya ingin mengkonfirmasi juga, apakah dengan model ini harga palm kernel cell akan berpengaruh juga terhadap, akan dipengaruhi juga dengan harga dari komoditas CPO internasional. Ya, kalau CPO internasional ini kadang naik turun, ya, sekarang dalam posisi yang rendah, padahal beberapa waktu lalu posisi yang tinggi. Nah, bagaimana dengan harga dari palm kernel cell sendiri? Karena apabila palm kernel cell harganya akan menarik atau stabil sepanjang industri ini berjalan, tentu akan menarik untuk dieksplor. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya, Pak Promovendus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami silakan Pak Handaya. Saya jawab ya. Terima kasih banyak Pak Dr. Cahyono atas pertanyaannya. Saya pikir sangat valid sebagai perwakilan dari industri palm oil. Untuk meyakinkan POM, saya pikir masalah pabrik kelapa sawit itu sudah cukup banyak terkait dengan biomas. Karena seperti yang kita tahu, biomas yang dihasilkan oleh industri sawit itu lebih dari 4 kali lipat dari minyak sawit yang dihasilkan. Ya, dalam hal ini baik padat maupun cairan atau liquid seperti pome. Nah, jadi dari studi-studi yang saya terdahulu yang saya pelajari, memang kenyataannya sampai saat ini biomas di pabrik kelapa sawit itu masih jauh berlebih dari kebutuhan energi mereka sendiri.
Sebagian memang dimanfaatkan untuk energi mereka sendiri, termasuk paham komersial, tapi secara total masih sangat jauh berlebih. Nah, akibatnya saya pikir sesuai dengan misalkan dengan diterapkannya RSPO atau ESPO sebagai satu inisiatif sustainability dari industri palm oil, semestinya palm oil mill atau pabrik kelapa sawit juga memikirkan bagaimana pemanfaatan biomas di luar industri kelapa sawit. Di samping itu, secara ekonomi, memang kalau dari yang saya pelajari, palm kernel itu memiliki nilai kalori yang paling tinggi dan juga spesifik gravity yang paling tinggi dibandingkan dengan biomas-biomas yang lain. Nah, ini memberikan keuntungan dari sisi transportasi, misalkan lebih mudah mentransfer PKS dibandingkan dengan biomas yang lain. Di samping itu juga moisture content PKS dan ash content-nya juga relatif rendah, sehingga itu juga memberikan nilai tambah yang lebih bagi industri lain. Nah, sehingga dalam hal ini pabrik kelapa sawit harusnya bisa mendapatkan nilai tambah di samping yang industri utama, maksud saya CPO, tapi juga dari PKS ini, Pak Cahyono. Karena kalau harus penjual yang lain seperti EFB atau Mesoka Fiber, mungkin biayanya akan jauh lebih tinggi dan nilainya juga rendah. Saya juga kebetulan pernah mencoba, tapi nilainya juga rendah. Jadi memang seharusnya industri kelapa sawit itu bisa menjual PKS ini kalau bisa 100%. Karena sebenarnya itu yang paling ideal, dengan memanfaatkan biomas tersisa yang ada di pabrik maupun juga plantation. Nah, itu seharusnya PKS bisa dijual sepenuhnya, 100%. Nah, itu akan memaksimumkan value untuk industri kelapa sawit. Kira-kira itu mungkin jawaban saya atas pertanyaan pertama, Pak Cahyono. Yang kedua terkait dengan harga, memang sampai saat ini ada pengaruh. Studi saya juga menunjukkan ada pengaruh antara harga CPO dengan harga PKS. Ada korelasi yang positif, dalam hal ini negatif, maaf. Kenaikan harga CPO biasanya akan menurunkan harga PKS. Kenapa? Karena di situ ada unsur duty, export duty, dan levy, ya, atau dana kelapa sawit yang diterapkan oleh Menteri Keuangan. Nah, tapi itu sifatnya mungkin hanya ditentukan oleh peraturan. Tapi pada kenyataannya palm kernel itu kalau dari pengamatan saya itu lebih dipengaruhi oleh energi yang lain atau bahan bakar yang lain. Dalam hal ini fossil fuel. Seperti contohnya pada saat ini harga palm kernel itu hampir 2 kali lipat dari 6 bulan yang lalu. Kenapa? Karena harga batubara dan harga gas itu juga naik sampai berkali-kali lipat. Nah, itu korelasi saya pikir sebagai substitusi atau bahan bakar substitusi itu pasti berkorelasi yang positif. Nah, disinilah saya menyarankan dalam studi saya ini yaitu intervensi dari pemerintah. Karena bagaimanapun kalau ini dilepaskan pada mekanisme pasar murni, maka mungkin akan sulit didapatkan kestabilan harga yang diharapkan. Nah, sehingga disitulah perlu diterapkan salah satunya dengan DMO atau dengan price referencing seperti yang sudah diterapkan untuk coal. Nah, ini mungkin tinggal masalah cara pandang, Pak Cahyono, menurut saya. Kalau pemerintah melihat ini sebagai memang potensi besar untuk energi terbarukan, seharusnya apa yang diterapkan untuk fossil fuel juga berlaku untuk menjaga atau menjamin ketersediaan di dalam negeri. Begitu kira-kira jawaban saya, Pak Cahyono. Terima kasih. Baik, apakah sudah cukup, Pak Cahyono? Sudah cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kami mohon Prof. Mahfud untuk menyampaikan dan tanggapannya. Kami silakan, Prof. Mahfud. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, selamat kepada Pak Handaya dan tim promotor yang telah mengantarkan sampai ke sidang promosi pada pagi hari ini. Di hari Jumat yang barokah. Amin. Apresiasi saya terhadap naskah disertasi yang telah dihasilkan, terutama di dalam kaitan hal yang berkaitan dengan rantai pasoknya. Nah, memang Pak Handaya sudah menunjukkan bahwa PKS sebagai objek di dalam sistem rantai pasok itu sudah memperkuat
sustainability yang dikaji melalui studi kelayakan, baik dari aspek lingkungan maupun ekonomi, gitu ya. Walaupun memang belum disinggung atau belum tercover di dalam kaitan dengan aspek sosial kalau kita bicara masalah dimensi-dimensi di dalam sustainability. Salut juga saya sampaikan karena di dalam membangun suatu model, Pak Handaya menggunakan system thinking yang intinya ini ada suara yang lain ya. Mas Ali, tolong bocor tuh Maulana Agung. Baik, saya lanjutkan. Yang intinya adalah melihat persoalan itu secara holistik, terutama berkaitan dengan para stakeholder atau pelaku usaha. Yang di dalam hal ini adalah, dalam kaitan ini adalah sebetulnya sustainability rantai pasok ini menyangkut 3 pihak utama, yaitu pabrik kelapa sawit, kemudian end user, dan juga agen. Dan tentunya di dalam kaitan itu masing-masing pihak mempunyai interest yang berbeda dan bisa konflik. Jadi misalnya di dalam kaitan dengan PKS atau pabrik kelapa sawit berupaya untuk mendorong agar supaya stok PKS atau palm kernel oil yang ada di lahan dia atau di pabrik dia cepat keluar. Tetapi di dalam konteks sistem pool yang diusulkan oleh Pak Handaya memang lebih berorientasi kepada kepuasan end user. Dalam hal ini adalah pengguna akhir dari PKS ini, di mana tadi sudah ditunjukkan kinerja in-full sistemnya sangat baik sekali. Tetapi barangkali yang perlu diperhatikan juga adalah bahwa konsekuensi biaya yang ditanggung oleh agen di dalam kaitan untuk memenuhi full sistem ini atau untuk memenuhi kinerja yang baik tadi. Nah, kemudian tentunya di dalam membangun suatu sistem rantai pasok yang sustainable, tentunya ada 2 hal yang berkaitan dengan driver, baik dari sisi eksternal maupun internal. Pak Handaya di dalam tulisannya sudah menunjukkan driver-driver yang memaksa atau mengharuskan atau menuntut bahwa setiap pelaku usaha bisnis ini harus berorientasi kepada sustainability. Nah, driver eksternal dan juga driver internal. Nah, jadi kalau misalnya Pak Handaya ingin mengembangkan sistem rantai pasok yang lebih sustainable di dalam kaitan dari sisi internal, baik itu end user maupun dari sisi agent dan juga dari sisi pemasok hilirnya, hulunya, yaitu pabrik kelapa sawit. Kira-kira hal-hal apa itu menurut Pak Handaya yang perlu yang menjadi tantangan sebagai driver untuk melestarikan atau untuk mewujudkan sustainable supply chain management? Demikian Pak Handaya. Silakan. Terima kasih banyak Prof. Mahfud atas pertanyaannya yang lumayan dalam. Saya pikir yang pertama faktanya adalah kembali ke mekanisme pasar saat ini, Prof. Mahfud. Karena pelaku rantai pasok PKS ini, terutama agen dan juga saya dengar juga sekarang sudah sampai ke pabrik kelapa sawit, itu mau tidak mau akan melihat perbandingan atau melakukan perbandingan antara menjual lokal dengan menjual ekspor atau menjual ke luar negeri. Nah, karena permintaan luar negeri ini sangat besar, sehingga akibatnya harga juga mengikuti harga ekspor. Ya, contohnya kalau misalkan
negara pengimpor itu menggunakan gas, saat ini harga gas di luar itu sangat tinggi, mencapai lebih daripada $8 per MMBTU. Otomatis mereka berani membeli PKS dengan harga tinggi juga. Nah, jadi mungkin itu sifatnya hal yang tidak terhindarkan kalau sepenuhnya ini diserahkan pada mekanisme pasar. Karena pelaku usaha akan selalu memaksimumkan keuntungan yang bisa dia peroleh. Nah, itu tantangan pertama, Prof. Mahfud. Nah, untuk itu makanya dalam disertasi ini atau dalam presentasi tadi saya juga memberikan rekomendasi bahwa pemerintah harus campur tangan dalam hal ini. Karena apalagi dengan komitmen pemerintah untuk mengikuti atau menjalankan Paris Accord, seharusnya pemerintah lebih memperhatikan dan memfasilitasi pemanfaatan sumber energi terbarukan yang ada di dalam negeri untuk keperluan industri nasional, ketimbang itu diekspor. Cuma ya seperti mungkin juga kasus-kasus yang lain, memang masih ada ketidakkonsistenan yang saya amati. Contohnya, ekspor batu bara dalam 3 tahun terakhir itu turun. Contohnya ke Jepang yang saya ingat, itu turun 3 tahun berturut-turut, tapi ekspor PKS itu meningkat sangat pesat. Hampir rata-rata 50% per tahun. Nah, ini mungkin juga salah satu, dan saya tuliskan juga di disertasi saya, itu salah satu bentuk kita masih belum konsisten dalam menjalankan policy terkait dengan energi terbarukan ini. Jadi di antara aktornya mungkin sulit, Prof. Mahfud, kalau masih menjalankan mekanisme pasar seperti sekarang. Tapi kalau ada campur tangan pemerintah dengan menjalankan policy energi terbarukan dan juga menerapkan seperti yang tadi saya sampaikan, DMO atau price referencing, sistem ini harusnya bisa jalan dan sustainable. Itu tantangan yang terbesar yang saya lihat. Kemudian yang kedua, mungkin juga terkait dengan pola pikir transaksional yang sampai saat ini masih ada di antara para pelaku lantai pasok. Jadi kembali orientasinya juga selalu keuntungan. Nah, di sini kalau pool system ini ingin jalan, maka transaksional itu harus berubah menjadi kontraktual, seperti yang saya sampaikan. Nah, untuk bisa mau kontraktual, orang mau tidak mau harus terbuka pikirannya dengan salah satunya misalkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tapi juga melihat secara jangka panjang. Karena bagaimanapun kalau dilepaskan pada mekanisme pasar ini akan berfluktuasi. Nah, kalau dilihat secara rata-rata dalam jangka panjang, seharusnya memang ada sedikit resiko terjadinya pengurangan atau berkurangnya keuntungan karena harga, tapi juga karena pemakaian yang sifatnya kontinu, seharusnya itu menjamin juga pendapatan daripada agen maupun POM. Jadi, nah itu perlu ada studi lebih lanjut menurut saya, salah satunya mungkin dengan agent-based modeling untuk melihat atau mencoba mensinkronisasi interest-interest yang berbeda di antara para pelaku lantai pasok ini. Kira-kira begitu mungkin, Prof. Mahfud. Prof. Mahfud, apakah sudah cukup, Prof. Mahfud? Masih ada waktu nggak buat saya? Masih, Pak. Masih, monggo. Masih ada 3 menit. 3 menit. Yeah. Baik. Satu hal tadi yang belum tersinggung atau terjawabkan di dalam kaitan dengan sustainability di dalam kaitan dengan manajemen rantai pasoknya. Ya. Nah, kemudian di dalam konteks itu tentunya ada driver atau barrier sehingga menyebabkan sustainability dari manajemen rantai pasok itu menjadi terganggu gitu. Nah, kira-kira menurut Pak Handaya seperti apa tuh barrier atau driver dari sisi pelaku usaha maupun dari investor? Baik, Prof. Yang tadi saya sampaikan mengenai Prof. Jadi barrier terbesar adalah sekali lagi orientasi keuntungan jangka pendek, Prof. Dari para pelaku usaha. Di sini bicara mungkin masalah mindset, masalah pola pikir yang memang saya belum atau tidak melakukan studi mendalam tentang ini atau terkait riset ini. Nah, jadi disitulah mungkin perlu ada studi lebih lanjut dan perhitungan yang lebih sifatnya lebih komprehensif, melihat daripada risk dan benefit dari para pelaku rantai pasok ini.
Jadi kalau nanti didapatkan satu titik optimal, dan saya yakin itu ada, hanya mungkin perlu distudi lebih lanjut. Nah, itu seharusnya semua pihak juga akan melihat bahwa pada akhirnya mensuplai paham komersial untuk kebutuhan industri dalam negeri seharusnya memberikan satu manfaat jangka panjang yang lebih baik bagi ekonomi negara ini, ekonomi Indonesia, baik dari sisi sustainability maupun juga dari sisi menjaga manfaat daripada, kalau dosen saya dulu di ITB bilang tuh, kalau kita mengekspor paham komersial keluar, itu berarti kita mengekspor juga zat hara dari tanah subur Indonesia ini. Jadi seharusnya itu sekali lagi perlu dikaji lebih mendalam, terutama oleh para pembuat kebijakan, untuk membuat ini aturan-aturan yang diperlukan itu bisa diberlakukan dan dilaksanakan, sehingga sustainability daripada rantai pasok PKS ini bisa lebih terjamin. Ya. Mungkin begitu, Prof. Baik. Jadi sangat tepat apa yang disarankan atau direkomendasikan untuk pengembangan lebih lanjut menggunakan apa yang disebut dengan agent-based modeling itu ya, karena itu melibatkan mengakomodir secara maksimal interest atau keinginan semua pihak yang terlibat, yang pasti itu pasti konflik. Betul, betul, Prof. Demikian Pak Marimin. Terima kasih. Terima kasih Prof. Babin telah mencoba untuk mempertajam ya nama kebaruan dari disertasi Pak Handaya ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk pertanyaan jawab dari anggota promosi dan sekaligus anggota pembimbing. Yang pertama kami persilahkan Bapak Profesor Dr. Heri Susanto. Kami persilahkan Prof. Heri. Terima kasih atas kesempatannya. Salam bahagia, salam bangga untuk Pak Handaya. Saya sangat bangga Anda lulus dari TK ITB, sekarang Anda menyisipkan ilmu TK ke dalam bisnis manajemen. Ilmu sederhana, aliran, fluida. Tapi saya mendengar pembahasan yang dari Prof. Mahfud dan Pak Dr. Cahyono, ternyata yang sederhana di aliran fluida menjadi rumit ini, Pak. Kalau memang aliran fluida ya benda mati. Ya, betul, betul. Kalau sekarang banyak sekali orang ya, atau siapa saja yang terlibat. Ya. Nah, saya apresiasi sekali dan senang. Terima kasih juga saya bisa bergabung di sini. Pak Handaya, saya ajak kembali Anda ke menjelang tahun 94, menjelang Anda lulus teknik kimia. Kalau pabrik Anda perlu kalau tidak salah 60 atau 65 ton per hari, betul, lalu dihitung-hitung sedikit, kalau Cikarang itu 500 ton begitu ya? Iya, Bro. Nah, ini ada kalau sistem pool itu tangkinya harus besar kan ya? Betul, berapapun bisa ditarik oleh pengguna. Betul, Bro. Kalau di rumah saya tangkinya hanya 1 meter kubik udah teriak-teriak kalau banyak yang mandi. Betul, Bro. Menurut Anda ya, dari ilmu TK itu seingat saya tangki gede itu 3 bulan ya. Ya. Bisa melayani 3 bulan. Kalau kita lihat Pertamina punya harap masyarakat tenang, kami punya 2 minggu. Ya. Nah, menurut Anda yang Anda sebut dengan lupa saya namanya outbound storage ya. Storage ya, Prof. Mungkin di Tanjung Priok, mungkin di Cikarang. Ya. Itu sebaiknya menampung berapa? Ya. Dan pada simulasi Anda apakah divariasikan? Ya, daya supply dari yang terakhir ya, dari storage yang terakhir outbound. Ya. Nah, agak lebih sulit, tapi ini mungkin menjadi arahan atau menjadi saran untuk penelitian berikutnya. Ya. Sebaiknya inbound storage mungkin di Bengkulu, mungkin di Riau, mana tadi satu Sumatera itu kira-kira untuk satu agen atau satu itu berapa banyak itu? Ya. Itu. Nah, masih satu lagi dulu dari rantai pasok itu komponen harga di bagian mana yang menjadi sangat menentukan mahal. Kalau
cangkang di pabrik minyak sawit ya, CPO Mill tentunya boleh dikata Rp200 per kilo, tiba di pabrik Anda sekarang di 1.600. Ya, betul, ya. Prof. Komponen mana dan apakah komponen itu bisa juga diusulkan untuk dikurangi atau bagaimana, dan itu kan tentunya ada di model Anda sebagai apa itu fungsi transfernya dan sebagainya. Ya. Itu dulu dua pertanyaan saya. Ini diskusi lanjutan sesudah kita diskusi berbulan-bulan ini, Pak. Ya, silakan, Pak. Terima kasih Prof. Heri atas pertanyaannya yang tajam seperti biasa. Jadi untuk storage capacity, Prof, dalam model saya sebenarnya di pool model, kalau di push model tidak ada, tapi di pool model itu diasumsikan ada dua rentang, Prof, yaitu stok minimum dan stok maksimum. Nah, secara sederhana stok minimum itu biasanya ditentukan oleh lead time. Jadi contohnya dalam studi ini, kalau kita bicara angkutan lewat laut, itu lead time pump komersial kira-kira antara 19 sampai 31 hari atau setengah sampai 1 bulan, 2 minggu sampai 1 bulan. Nah, kalau kita ambil asumsi saja 1 bulan, nah itu berarti kan ada kemungkinan variasi di dalam 1 bulan itu, Prof. Nah, untuk amannya biasanya kita akan pasang stok minimum itu 1 bulan sebagai stok yang minimum. Sementara stok maksimumnya, nah itu tergantung stok policy-nya, Prof. Dan masing-masing perusahaan mungkin beda-beda, akan bergantung pada availability space-nya juga. Nah, dalam model ini, saya untuk amannya saya kasih 2 kali. Jadi stok maksimum adalah 2 kali daripada stok minimum. Nah, itu dasarnya seperti itu, Prof. Nah, itu juga berlaku sebenarnya bukan hanya di end customer, tapi juga di outbound storage. Hanya mungkin tentu saja kapasitas dari outbound storage menjadi harus lebih besar, karena kan dia menservis beberapa customer gitu ya, Prof. Begitu pula di inbound storage, itu juga prinsipnya sama, ada stok minimum dan ada stok maksimum, hanya kemudian makin ke belakang. Nah, inilah konsekuensi dari mekanisme pool adalah makin ke belakang makin besar storage space-nya, karena tadi kebutuhan hilirnya juga akan semakin banyak, semakin dia ke upstream gitu, Prof. Jadi dasarnya hanya itu aja sih, Prof. Jadi tapi di inbound storage karena lead time-nya harusnya lebih pendek, studi saya antara 7 hari sampai 10 hari saja dari pom-pom itu, jadi seharusnya pengalinya juga lebih rendah gitu, Prof. Tapi dasarnya selalu adalah stock cover. Berapa hari atau berapa bulan kebutuhan stok yang ingin kita simpan. Begitu kira-kira, Prof. Untuk cost komponen, ini memang saya tidak perdalam, Prof, dalam studi ini. Tapi kalau melihat pengalaman praktis di sehari-hari di lapangan, yang juga mulai memengaruhi sekarang adalah harga cangkang dari POM, Prof, dari pabrik kelapa sawit. Karena beberapa pabrik kelapa sawit sudah ngerti betul bahwa PKS ini punya value. Ya, nah di situ kembali lagi ke mekanisme pasar yang tadi saya sampaikan. Tapi di antara semua komponen yang paling tidak menentu atau paling tidak bisa atau paling tidak pasti adalah level profit yang mau diambil oleh si agen, Prof. Iya. Karena agen ini juga ya kembali, kalau sifatnya transaksional itu mereka opportunistik. Mereka hanya akan melihat kesempatan untuk mengambil keuntungan semaksimum mungkin. Nah, pada saat ekspor itu harganya tinggi, ya otomatis mereka akan pass on itu ke customer dalam negeri juga gitu, Prof. Karena mereka nggak mau kehilangan profit itu. Nah, ini yang saya pikir sulit. Karena kalau komponen lain itu sifatnya bisa dihitung. Berapa biaya sewa tempat, berapa ongkos transportasi, baik itu truk maupun juga barge gitu ya. Ongkos transportasi laut, biaya di pelabuhan segala macam itu bisa dihitung semua. Tapi kalau profit daripada agen yang ingin mengambil keuntungan maksimum, nah itu yang sulit, Prof. Nah di sini makanya kalau kita bisa convert model ini dari transaksional menjadi kontraktual, nah itu sifatnya paling tidak memberikan kepastian pada industri pengguna dan juga sekaligus pada agen dan juga palm oil mill-nya gitu ya, Prof ya. Iya. Itu mungkin jawaban saya, Prof. Prof Marimin, masih ada waktu untuk saya? Masih, Prof. Monggo, Prof. Mumpung ada Pak Cahyono nih. Saya mohon pendapat Pak Handaya untuk bisa disampaikan ke Pak Cahyono ini. Ada usaha tadi, ada ide dari Pak Handaya ini.
kalau di CPO mill, ya apa tadi POM, itu penggunaan cangkangnya dihemat untuk dijual, karena memang dipakai sendiri oleh boilernya ya. Betul, betul. Lalu mengusulkan tandan kosong sawit, pelepah sawit dan sebagainya. Kira-kira sejauh mana secara teknis itu bisa dilaksanakan atau penelitian apa yang bisa dilaksanakan, itu satu. Yang kedua masih teknis juga, Pak. Kalau kita mengekspor, lagi-lagi ke Pak Cahyono ini mohon bisa ditangkap. Kalau kita mengekspor cangkang, berarti kita mengekspor unsur hara. Betul. Saya lupa, barangkali Pak Handaya tahu kandungan kaliumnya berapa itu, Pak. Nah, kalau itu bisa Anda kumpulkan dari abu di pabrik Anda, juga abu cangkang di sekitar pabrik Anda, nah, kita bisa bikin pabrik kalium, Pak. Betul, betul. Nah, bagaimana pendapat Anda supaya Cahyono bisa meneruskan ke terima kasih, Bro. Mohon maaf, ini diskusinya agak nyantai ya. Ya, Bro. Terima kasih, Prof. Ferry. Ya, betul sekali, Prof. Jadi memang saya juga baca beberapa penelitian terdahulu. Sudah ada yang mencoba memanfaatkan tandan kosong misalkan atau EFB di pabrik sawit, tapi memang tidak bisa semuanya karena tandan kosong itu seringkali moisture content-nya tinggi sekali. Kemudian juga fiber itu juga bisa dipakai. Nah, yang saya lihat sebenarnya potensinya juga besar adalah yang dari plantation, yaitu front dan trunk, batang atau pelepah. Nah, dua-duanya itu sebenarnya terutama pelepah dan batang itu nilai kalorinya juga tinggi sebenarnya. Hanya memang yang saya terus terang belum bisa memberikan jawaban pasti karena saya belum pernah sampai ke plantation. Itu adalah ongkos angkutnya saja dari plantation ke pabrik sawit. Kalau itu cukup dekat, seharusnya itu bisa menjadi sumber energi juga untuk pabrik sawit yang cukup visible gitu ya. Satu lagi penelitian, ada beberapa saya lihat, walaupun belum banyak, adalah pemanfaatan pome. Karena gas dari pome itu kan juga flammable ya, Prof, ya, bisa dibakar. Nah, itu hanya mungkin perlu ada teknologi processing selanjutnya, sehingga pome itu juga bisa dimanfaatkan. All in all, saya pikir banyak sekali sumber energi biomas di pabrik kelapa sawit ini yang ya kembali, kalau pam komersial saja dulu bisa dimanfaatkan untuk industri lain, dan juga di saat yang sama penelitian lebih lanjut bisa mencari atau menentukan visibility daripada biomas yang lain, nah itu seharusnya sinergi itu harusnya sifatnya win-win situation, Prof. Ferry, baik untuk pabrik kelapa sawit maupun untuk industri lain. Mungkin itu yang jawaban pertanyaan pertama. Untuk kalium, Prof, saya juga lupa, Prof, tapi yang jelas ada datanya dan memang betul di as atau di abu sisa bakar pam komersial itu yang paling tinggi, selain tentu saja silika dan sedikit kalsium. Nah, memang kalau saja ya ini saya kan belajarnya dari Pak Tatang ya, Prof ya. Pak Tatang dosen saya, kolehannya Prof Ferry, bahwa kalau kita secara tidak sadar dengan kita mengimpor biomas itu berarti sebenarnya kita mengimpor zat-zat hara yang subur yang seharusnya bisa mengekspor zat-zat hara yang seharusnya bisa mempertahankan kesuburan tanah Indonesia. Nah, lama-lama tanah Indonesia ini menjadi miskin. Karena biomas itu kan zat haranya datang dari tanah Indonesia gitu kan, tapi kita ekspor gitu, kita bawa keluar. Jadi yang subur nanti adalah negara pengimpor, sementara tanah Indonesia makin lama makin miskin. Dan saya pikir itu valid sekali dan logik sekali karena itu hanya neraca masa sederhana. Nah, itu seharusnya mungkin ya Pak Cahyono sebagai perwakilan dari komunitas sawit bisa membawa itu dalam diskusi yang lebih lanjut. Terima kasih Pak Handaya. Terima kasih Prof. Marimin, terima kasih kesempatannya. Cukup dari saya. Terima kasih Prof. Ferry ya. Saya kira memunculkan bisnis baru Prof. Ferry ya. Yang harus dilakukan dan juga apa bisnis yang menguntungkan tanah air ya dari aspek yang ada tadi. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan Bapak Dr. Raden Diki Indrawan. Kami silakan Pak Diki, monggo.
Baik, terima kasih banyak Prof. Marimin, pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak promotor dan para hadirin serta saudara Pramapendus, pertama-tama saya ucapkan selamat atas sidang promosinya. Dan kemudian yang kedua adalah karena kita berbicara tentang penelitian yang sangat menarik. Tentunya tadi sebagian besar promotor luar komisi maupun yang di dalam komisi bicara pada bisnis unit yang lebih makro ya, pada sistem kelapa sawit keseluruhan, dan sementara saya akan coba diskusikan ini pada level bisnis unit yang lebih kecil, yaitu perusahaan. Dan basisnya memang penelitian ini kan bicara tentang bisnis continuity value. Dan, kalau kita lihat tadi sudah disampaikan juga oleh Prof. Heri bicara tentang stok, ini bicara tentang aliran inventory gitu. Yang kalau dalam konteks supply chain tadi sudah disampaikan oleh Prof. Vendus bahwa kalau bisa dari transaksional menjadi kontraktual, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, pertanyaan saya sederhana yang pertama ini adalah kalau kita kaitkan kepada apa yang sudah dihasilkan dalam penelitian ini, business continuity management. Kemudian ada satu konsep yang disampaikan yaitu chain control mechanism, gitu ya, chain control mechanism. Ya. Dalam strategi ini yang diharapkan oleh perusahaan mana yang lebih menguntungkan? Kan kalau dalam inventory sudah jelas bicara pasti pool yang diutamakan mendekati hibrid. Tetapi dalam konteks yang utamanya kalau kita kaitkan mana yang lebih menguntungkan, apakah transaksional, apakah kontraktual, atau bahkan kalau secara umumnya dalam chain control, kita kenal dalam manajemen bisnis itu integrasi. Yang mana yang menjadi salah satu poin dalam chain control mechanism ini? Ya. Terima kasih Pak Diki. Saya jawab dulu atau ada lagi? Oke. Ya, jadi memang kembali lagi, kalau bicara transaksional itu berarti bicara spot price. Artinya orang cenderung akan melihat keadaan di titik itu atau pada saat itu mana yang lebih menguntungkan. Dan kalau kita bicara, saya pikir teori finansialnya juga ada, tapi saya lupa, bahwa kalau memang membeli spot pada harga terendah, tentu saja itu lebih menguntungkan ketimbang kita bicara kontrak. Tapi mungkin seperti dalam konsep salah satu konsep di supply chain, ada benefit, ada juga risk. Mungkin perlu dilihat di sini juga aspek risknya, di mana setahu saya dengan kontraktual itu risk itu lebih manageable. Ya, jadi ketidakpastian itu lebih bisa dikurangi dampaknya. Nah, sehingga secara jangka panjang kalau dikombinasikan antara saya tidak melakukan analisis itu, tapi kalau dikombinasikan antara risk dan benefit, saya yakin kontraktual masih akan lebih menguntungkan. Artinya akan memberikan nilai lebih untuk bisnis ketimbang transaksional. Karena transaksional itu hampir nggak beda dengan gambling sebenarnya. Pada saat harga rendah dibeli, pada saat harga tinggi tidak dibeli. Tapi otomatis itu kan ada cost tambahan sebenarnya, atau opportunity loss yang terjadi kalau itu tidak dilakukan. Belum lagi kalau kita bicara dalam konteks sustainability. Memang sulit. Pengalaman saya juga di lapangan itu mengkombinasikan antara short term profit oriented dengan konsep sustainability, karena dua hal itu seolah-olah bertolak belakang gitu ya. Ya memang bertolak belakang kenyataannya. Tapi mungkin kembali kalau orientasinya adalah value creation, semestinya ya tadi risk di manage dengan baik melalui kontrak, kemudian juga value dioptimalkan, nah sehingga sustainability daripada value creation-nya lebih terjamin. Kira-kira begitu mungkin jawaban saya, Pak Diki. Ya, mungkin tadi ada satu hal yang saya tanyakan lagi adalah apakah perlu sampai integration? Backward integration. Ya. Baik, kalau itu yang paling ideal menurut saya. Hanya masalahnya adalah ini industri pemakainya kan berbeda-beda ya Pak Diki. Mungkin kalau ada satu entrepreneur yang punya industri lengkap gitu dari pabrik sawit sampai dengan industri lain, itu lebih mudah terjadi integration itu. Ya. Tapi kalau sebagai pelaku bisnis individual, menurut saya agak sulit ya Pak Diki terjadi. Tapi kalau bisa terjadi itu akan jauh lebih ideal dan akan lebih sustainable.
secara jangka panjang. Ya, dalam Mungkin konteks ini, mungkin pertanyaannya yang kalau bisa ditambahkan adalah, ini kan basisnya pool, berarti inventory nya adalah just in time gitu ya. Ya. Jadi, karena kita lihat pada level perusahaan, business continuity management-nya masih berbasis pada industri keramik, maka kontraktual itu yang paling utama dalam teori yang didorong, yaitu change control mechanism seperti itu. Betul. Oke, baik. Terima kasih banyak, Saudara Profesor Pak Andrea. Terima kasih. Saya cukup, Prof. Marimin. Baik, terima kasih Pak Diki. Baik, selanjutnya sebelum ke program studi, mungkin dari saya dulu saja barangkali ya. Yang pertama yang ingin kami minta informasi lanjutan Pak Handaya, itu yang pertama adalah ini, sebetulnya kebaruan disertasi Bapak itu apakah bisa dielaborasi Pak Handaya? Silakan dulu Pak Handaya. Baik, Prof. Terima kasih. Yang pertama tentu saja dari aspek konteks ya, Prof, karena saya tidak ketemu literatur yang bicara soal supply chain system untuk PKS. Supply chain system untuk biomass itu sudah banyak sekali, tapi yang spesifik terkait PKS saya tidak ketemu sampai saat ini. Jadi mungkin itu kebaruan yang pertama. Yang kedua adalah dari sisi metodologi. Saya coba membandingkan perbandingan push dan pull itu sudah banyak secara kualitatif dan juga secara empiris. Tapi saya belum ketemu satu research atau paper yang bicara soal perbandingan push dan pull secara matematis. Jadi yang memberikan satu yang lebih firm gitu, bahwa pull itu punya keunggulan seperti ini, kemudian push punya keunggulan seperti ini. Nah itu yang saya pikir saya coba elaborasi di research ini, sehingga terlihat jelas bahwa push itu sangat dipengaruhi oleh gangguan-gangguan aliran laju alir yang ada di dalam sistem, atau perubahan laju alir yang ada di dalam sistem. Sementara pull itu hanya tergantung pada perubahan laju alir di hilir atau yang paling akhir. Kemudian dari sisi teori, ini tadi mungkin Pak Diki juga sudah menanyakan. Memang saya ambil dari framework yang dibuat oleh Van der Voort awal 2000-an, cukup lengkap bagaimana menghubungkan objektif dengan performance daripada supply chain melalui 4 elemen. Tapi menurut saya seharusnya ada satu elemen lagi tambahan, yaitu chain control mechanism, sebelum bisa menentukan supply chain management macam apa yang sebaiknya dilakukan sehari-hari. Nah itu satu elemen tambahan di tengah. Lalu yang lain juga kenyataannya makin lama bisnis disruption itu semakin banyak, event itu semakin tidak pasti, event-event baik global maupun nasional. Nah di situ perlu sekali dimasukkan unsur business continuity management. Karena kalau tanpa itu berarti kembali kita akan masuk ke situasi yang sangat berisiko, yang akibatnya objektif supply chain yang dicanangkan itu tidak bisa tercapai. Itu dari aspek teorinya, Prof. Kira-kira begitu mungkin, Prof. Baik, terima kasih. Jadi saya menekankan yang tadi bahwa pembuktian secara matematik ya, ini paling jarang dilakukan, yang Bapak berani masuk ke situ, saya kira itu kami hargai untuk itu, sehingga kita memberikan suatu basic yang robust ya. Ya, Prof. Ya, terkait dengan itu sekarang sedang relatif ramai Pak ya, tentang rantai pasok pangan dan energi. Itu kan sekarang itu namanya dengan disturbance Pak ya. Ya, betul Prof. Gangguan yang terduga. Apakah Bapak bisa juga pinpoint Pak ya, kira-kira model Bapak kalau dimasukkan ke semacam forecast disturbance dan juga forecasting kejadian yang akan datang, itu kira-kira di bagian mananya Pak ya? Dan disturbance-nya apa yang bisa kira-kira yang mungkin akan terjadi di PKS ini kira-kira? Ya, makasih Prof. Saya kebetulan tadi Prof Heru sudah sempat bicara background saya teknik kimia. Jadi kalau di teknik kimia ada teori proses kontrol. Nah, proses kontrol itu setahu saya dibuat karena ada disturbance ya Prof ya. Jadi
karena di proses itu kan tidak bisa berjalan ideal gitu, selalu ada disturbance, apakah temperatur naik atau tekanan berubah dan macam-macam itu. Nah, itu makanya diperlukan suatu proses kontrol. Nah, saya pikir dalam konteks supply chain ini, kontrol mekanisme itu juga diperlukan untuk tadi yang Prof. Marimin sampaikan, mengatasi disturbance yang terjadi sepanjang rantai pasok. Ya, apakah itu dari supply atau juga bisa dari demand yang bervariasi seperti ditunjukkan dalam riset ini. Jadi menurut saya situasi supply demand PKS ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan situasi supply demand, seharusnya tidak jauh berbeda dengan situasi supply demand baik itu pangan, energi maupun material dan produk-produk lainnya. Jadi framework ini mestinya bisa diaplikasikan secara lebih general gitu, Prof, lebih umum. Hanya mungkin tentu saja penekanannya akan berbeda-beda tergantung aktor mana yang mau dilihat atau tergantung objektif rantai pasoknya juga mungkin bisa ada sedikit perbedaan. Tapi pada intinya seharusnya bisa ya, Prof, menurut saya. Baik, yang terkait dengan kontrol mekanisme dan sebagainya tadi, yang mungkin yang kami ingin mendapatkan gambaran adalah ini penelitian bahwa kan komprehensif dan juga mungkin pelakunya masih terbatas ya di cangkang kelapa sawit di Cikarang. Nah, sekarang kalau generalisasi, Pak, misalkan tetap cangkang kelapa sawit tapi pelaku nasional gitu. Di nasional misalkan, atau komoditinya tidak hanya cangkang, mungkin yang lain. Nah, generalisasi kira-kira gimana, Pak? Generalisasi model. Ya, Prof. Jadi kalau dari ini mungkin saya kembali dulu ke modelingnya, Prof ya. Jadi kalau melihat dari sisi strategi, seharusnya kita bisa buat dulu satu model sistem dinamik untuk apapun komoditasnya. Lalu dari situ tentu saja mulainya dari prosesnya dulu, Prof ya, flow prosesnya dulu, kemudian digambarkan stock dan flow skimnya dengan sistem dynamics. Nah, itu pengalaman saya dari mengekstrapolasi rantai pasok PKS sederhana, satu POM, satu agen, satu customer, menjadi beberapa POM, beberapa agen, dan satu customer, itu seharusnya tidak sulit. Ya, itu hanya masalah menambahkan beberapa suku saja dalam persamaannya, kemudian juga dalam simulasinya juga hanya menambahkan beberapa blok program. Nah, jadi mestinya itu bisa, Prof, dielaborasi. Hanya mungkin menjadi kompleks saja ya, jangan menjadi jauh lebih kompleks gitu. Nah, itu mungkin tergantung memori komputernya itu, Prof. Kalau memorinya cukup besar, simulasinya bisa cepat, tapi kalau enggak, simulasinya mungkin akan butuh waktu gitu, Prof. Kira-kira begitu, Prof. Ya, terima kasih. Nah, satu lagi, Pak. Ya, Prof. Di dalam bisnis kelapa sawit itu mungkin Bapak kenal dengan harga referensi tandan buah segar, Pak ya, di petani. Ya, Prof. Kan ya. Iya, Prof. Ya. Itu Pak PKS atau cangkang ini belum masuk dalam perhitungan harga referensi, Pak. Nah, ini barangkali karena nggak dianggap nggak ada nilainya. Sekarang kan nilainya banyak ya. Betul, Prof. Nanti Bapak bisa sedikit mengelaborasi dan juga bisa menyarankan bahwa PKS ini atau pam komersial ini dijadikan salah satu faktor dalam menentukan harga referensi, sehingga harga referensinya itu relatif baik. Selama ini dihidden sama perusahaan, Pak. Ya, betul, Bro. Betul, Bro. Ini barangkali ada yang paling salah satu yang supaya manfaat Bapak itu dirasakan oleh petani kelapa sawit, Pak ya. Itu betul, Prof. Masuk saran akan lebih baik itu barangkali. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, Prof. Dari saya cukup. Nah, selanjutnya kami persilakan Wakil Program Studi, kami silakan Bapak Hartoyo, kami silakan Pak Hartoyo. Oke, terima kasih Prof. Marimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama tentunya ini atas nama program studi kami mengucapkan apresiasi dan selamat atas keberhasilan saudara Promovendus gitu kan, menulis dan mempresentasikan disertasinya dengan sangat baik. Saya katakan ini dengan sangat baik gitu kan, dengan beberapa indikator yang kami nilai gitu, yang kami lihat gitu. Yang pertama ini saudara Promovendus telah mereview banyak literatur. Jadi kalau saya melihat di dalam daftar pustaka,
itu mungkin sekitar 300 pustaka yang telah direview oleh saudara Promovendus. Ini saya pikir satu hal yang patut juga dicontoh oleh mahasiswa lainnya gitu. Kemudian yang kedua, di dalam penulisannya, walaupun Pak Promovendus ini, Pak Handai ini berasal dari ITB, UI, dan juga sekarang di IPB, ini telah merujuk gitu kan, kaidah ataupun pedoman penulisan karya ilmiah yang berlaku di IPB. Saya melihat tidak banyak yang tidak banyak kesalahan yang kesalahannya. Itu yang kedua. Yang ketiga itu tadi presentasinya itu sangat jelas dan sangat baik gitu. Jadi sesuatu yang sangat kompleks gitu di dalam disertasinya, tapi dipresentasikan dengan lebih mudah untuk dipahami gitu. Kemudian yang keempat, yang terakhir ini yang juga mungkin ini sebagai salah satu acuan kenapa kami mengapresiasi saudara Promovendus, itu hasilnya telah dipublikasikan dalam jurnal yang bereputasi, tentunya yang terindeks Scopus gitu. Jadi dengan berbagai kriteria ini kami tentunya berharap bahwa mahasiswa lain yang akan juga yang sedang dalam proses penulisan disertasi ini juga memberikan contoh atau mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh saudara Promovendus ya, Pak Handoyo ini. Di usianya yang saya lihat ini sekitar 50 ke atas gitu. Tapi masih semangat, masih mampu menulis disertasinya dengan baik, dengan mengikuti kaidah, kemudian dengan kaidah penulisan di IPB, dan juga tentunya dengan hasil yang sangat baik. Yang ini tentunya dapat dipublikasikan di jurnal yang Scopus, misalnya. Itu merupakan salah satu pengakuan dari terkait dengan kualitas dari penulisan karya ilmiah dari saudara Promovendus Pak Handai ini. Ada satu pertanyaan Pak yang mungkin ini ataupun klarifikasi yang terkait dengan bidang saya kebetulan di marketing. Itu di dalam kajian nomor 2 gitu kan. Kajian nomor 2 itu ada satu kesimpulan bahwa PKS ini bukan hal yang disukai gitu. Artinya natural gas is still the most preferred fuel, given advantage, bla 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 gitu kan. Betul. Jadi saya melihat itu kan. Nah, betul. Pertanyaan kemudian ini kan demand ini tentunya akan menjadi satu faktor yang sangat penting gitu kan. Ketika untuk bisa mengalihkan penggunaan dari yang sekarang misalkan fuel ke PKS, jadi dalam rangka untuk mempromosikan PKS. Saya teringat ketika pertama kali tahun 2010 menyampaikan ide untuk membuat produk BBM yang diantara premium dan Pertamax waktu itu gitu kan. Di tengah-tengah yang sekarang itu disebut dengan Pertalite. Yang kemudian menjadi resisten itu adalah SPBU. Dia bilang SPBU karena apa? Karena dia lebih suka dengan menjual Pertalite, dan juga kemudian mereka berpikir terkait dengan investasi. Nah ini saya melihatnya ini mungkin sekarang ini kan the most preferable natural gas gitu kan. Tapi kemudian Bapak ingin menggunakan PKS gitu kan. Kemudian di dalam studi dalam kajian yang pertama itu saya lihat performance index dari natural gas itu kalau nggak salah nomor 2 nomor 2 atau nomor 3 gitu kan. Jadi betul. Tidak yang terbaik gitu kan. Betul. Nah, ini bagaimana strategi Bapak ini, kenapa sih fenomena bahwa demand-nya ataupun perusahaan itu tidak atau kurang atau lebih suka terhadap gas, padahal performance yang menurut Bapak itu adalah yang paling rendah. Kemudian strateginya apa gitu untuk bisa tadi memasarkan PKS itu, Pak? Tapi itu saja. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Hartoyo. Betul, Pak. Jadi dari studi AHP yang saya lakukan, memang hasilnya natural gas itu lebih preferred ketimbang PKS. Saya memang tidak sempat probe lebih jauh surveinya itu, karena saya berbasis kuesioner waktu itu. Tapi kalau dari pengalaman kembali lagi di lapangan, memang orang cenderung memilih gas karena kemudahan menggunakannya, Pak Hartoyo. Pertama, gas itu tinggal buka keran aja udah keluar gasnya, Pak. Tapi kalau PKS-nya harus repot-repot, mindahin,
dalam jumlah banyak, kemudian di feeding lewat conveyor lalu dibakar. Nah, itu juga itu mungkin satu faktor yang terkait dengan implementasi di lapangan. Yang kedua juga karena basisnya kebanyakan industri saat ini menggunakan gas, terutama sekarang ya Pak Harto, itu otomatis kalau bicara pindah ke PKS berarti mereka harus melakukan investasi. Nah, ini mungkin karena keterbatasan informasi atau data yang mereka miliki, mereka belum sempat melakukan feasibility study terkait PKS ini. Karena pada saat saya melakukan survei itu, sengaja saya tidak tunjukkan feasibility secara karena nanti takutnya mengganggu pendapat mereka gitu, Pak Hartoyo. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini juga terjadi sebenarnya juga di dalam industri keramik adalah kenyataan bahwa sekarang harga gas itu memang murah Pak Hartoyo untuk industri tertentu yang mungkin sekarang sekitar hampir 30% di bawah harga pasar gitu ya, 30-40% di bawah harga pasar. Jadi itu juga tentu saja membuat orang animo orang untuk pindah juga lebih rendah gitu kira-kira Pak. Tapi saya pikir kembali fosil fuel sifatnya terbatas karena scarcity, dari teori scarcity resources seharusnya pada saatnya gas itu tentu saja akan mau tidak mau akan mengikuti mekanisme pasar. Nah, pada saat itulah PKS dengan sendirinya karena tadi jumlahnya banyak, kalorinya tinggi, dan selama harganya bisa terkendali seharusnya akan menjadi pilihan bagi industri Pak Hartoyo. Karena secara visibility saya sudah buktikan itu sangat visible. Maksud saya financial visibility. Terkait meyakinkannya, nah ini mungkin sekarang ini kan eranya bisnis itu tidak hanya bicara profit ya Pak ya, tapi 3P kan, profit, planet, people. Nah, dan kesadaran akan pentingnya elemen sustainability dalam bisnis saya pikir juga semakin banyak atau semakin tinggi di Indonesia ini. Karena tidak bisa terlepas dari, kalau global di negara maju itu sudah sangat dominan. Nah, tapi dengan berkembangnya tadi visi sustainability daripada company atau perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, seharusnya PKS ini juga menjadi satu elemen yang bisa membantu ke arah situ. Karena ini adalah energi yang terbarukan, yang bisa dipakai secara, ya harapannya terus-menerus selama industri palm oil itu ada. Kemudian juga greenhouse gas emission-nya seperti dibuktikan dalam life cycle assessment secara cradle to grave, itu juga lebih bagus daripada fossil fuel, daripada coal dan natural gas. Tanpa memperhitungkan efek bahwa membakar biomas itu sebenarnya mengembalikan CO2-nya itu kembali lagi diambil oleh tanaman. Itu artinya cycle-nya jauh lebih pendek ketimbang fossil fuel, karbon yang tersimpan berjuta-juta tahun kemudian dirilis ke atmosfer gitu ya, yang mengakibatkan efek rumah kaca seperti yang kita alami sekarang gitu. Mungkin itu kira-kira jawabannya Pak Hartoyo. Mudah-mudahan. Oke, terima kasih. Cukup Pak Marimin. Terima kasih Pak Hartoyo. Saya kira dari anggota promosi luar komisi, kemudian dari komisi pembimbing sudah. Mungkin selanjutnya kalau ada yang berkenan untuk menanyakan, yaitu dari desain berkat doktor. Ini ada Pak Fahmi atau berkenan menanyakan atau bertanya, atau mungkin ada yang lain. Ada Pak Nur Azam sekalian. Kalau ingin bertanya, Pak Fahmi akan menanyakan sesuatu? Dari saya cukup, Pak Marimin. Cukup ya. Mungkin yang lain tidak ada barangkali? Baik. Kalau tidak ada, saya kira pertanyaan telah selesai dan pimpinan sidang kami kembalikan pada Bapak Dr. Ilham Fahmi. Kami silakan Pak Ilham Fahmi. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Marimin yang telah memimpin sidang promosi ini. Kepada para hadirin, mohon bersabar. Sidang saya tangguhkan dulu selama 3-5 menit untuk memberi kesempatan kepada komisi promosi untuk mendiskusikan butir-butir kebaruan dan keunggulan disertasi. Mas Ali, mohon kami dipindahkan ke breakout room. Baik, mohon izin Bapak sekalian, kami pindahkan ke breakout room. Terima kasih.
Semua sudah kumpul lagi? Siap. Sudah, Bapak. Saya Baik. di mentor. Sidang promosi dengan ini saya buka kembali. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas kesabarannya. Kita akan masuk ke dalam sesi penutupan. Setelah mendengar keterangan dan pertimbangan Komisi Promosi atas nama Institut Pertanian Bogor, dengan ini saya mengucapkan selamat kepada Saudara Handaya atas selesainya program doktor dengan kebaruan dan keunggulan disertasi saudara, dan tentu saja gelar doktor yang akan saudara raih. Juga saya akan umumkan bahwa karena Pak Handaya berhasil menyelesaikan dalam waktu 41 bulan, jadi kurang dari 4 tahun, kemudian IPK-nya 3,9, dan 2 artikel sudah terbit, maka Pak Handaya layak untuk mendapatkan judisium dengan pujian atau cum laude. Saya kira itu pertama. Selanjutnya saya persilakan Ketua Komisi Pembimbing untuk memberikan sambutan dan menguraikan kebaruan dan keunggulan disertasi ini dalam waktu maksimum 10 menit. Silakan Prof. Marimin. Terima kasih Pak Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Bagi semuanya hadirin yang saya hormati, sebagai Wakil Komisi Pembimbing, kami ucapkan selamat pada Saudara Handaya atas saudara dalam bidang promosi doktor dengan predikat cum laude. Dengan melalui diskusi yang intens, ketekunan Saudara Handaya untuk belajar serta mengatur waktu untuk bimbingan rutin dan kerja keras, Saudara Handaya dapat diselesaikan. Pembimbingan yang luar biasa juga dipilih dari Prof. Dr. Heri Susanto dan juga Dr. Diki Indrawan selaku anggota Komisi Pembimbing. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Nah, kualitas disertasi Saudara Handaya dapat ditingkatkan atas masukan dan saran dari anggota Komisi luar pembimbing, yaitu Prof. Dr. Mahfud dan Dr. Cahyono Irawan. Beliau dengan waktu yang terbatas, sebetulnya kesibukan yang luar biasa, masih berkenan untuk menyelesaikan waktu untuk ikut membantu dalam proses pendidikan di sekolah bisnis. Tentu kami ucapkan terima kasih. Kebaruan disertasi Saudara Handaya saat itu saya sampaikan juga di waktu presentasinya dan diskusinya, yaitu desain ulang rantai pasok cangkang kelapa sawit dari hulu sampai hilir untuk keperluan energi industri seramik yang berkelanjutan. Kemudian pendekatan optimal energi push dan pull pada rantai pasok cangkang kelapa sawit untuk bahan bakar industri, dan juga mekanisme kontrol rantai pasok cangkang kelapa sawit yang berkelanjutan. Nah, hal ini terlihat dari karya yang terkait disertasi telah dipublikasikan, dasarkan dari Pak Fahmi tadi, yang 2 sudah terbit, yaitu Subsystem Dynamic Approach for Designing Palm Kernel Cell Supply Chain in Operation and Supply Chain Management di Q2 yang telah terbit Januari 22. Kemudian Supply and Demand Characteristic of Palm Kernel Cell as a Renewable Energy Source for Industry, ini di International Journal of Renewable Energy Development, ini Mei tahun 2022. Ini adalah Q3, dan yang baru kemarin kita mendapatkan informasi dari edition, yaitu Comparative Life Cycle Assessment of Palm Kernel Cell in Ceramic Data Production, ini di jurnal MDPI Sustainability, ini sudah Q1 sudah accepted, dan juga ada paper yang sudah dipresentasikan dan di posting, yaitu Opportunities and Challenge in Utilizing Palm Kernel Cell as Renewable Energy Source in Ceramic Tile Production. Nah, kemudian juga tadi ada satu yang masih dalam penulisan. Saudara Handaya, kami harapkan tidak mengendurkan semangat dalam menyelesaikan akhir disertasi ini. Mungkin ada sedikit perapian ya, saya kira ya, mulai gelar secara formal dan dapat kembali berkarya penuh pada institusi yang ada sekarang, yaitu di PT Mulia Seramik. Dan kepada semua keluarga kami ucapkan selamat juga atas kesabaran dan dukungan selama ini, sehingga Pak Handaya bisa paralel tes ya sebagai pimpinan perusahaan, tapi juga dalam sebagai mahasiswa S3 dalam sangat energik, sehingga tepat waktu juga lulusnya.
Kepada hadirin yang telah mengikuti ujian ini dengan penuh perhatian, saya ucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan rekan-rekan mungkin S3 yang ada ikut rasanya juga termotivasi ya untuk bisa mengikuti secara handai untuk tepat waktu. Dan juga kepada sekolah bisnis, terima kasih atas yang diberikan kepada kami untuk ikut sebagai promotor, dan juga kepada sekolah pasar sana tentunya. Mudah-mudahan sinergi yang baik dengan terima kasih nih dengan Pak Heri di ITB ya, barangkali terima kasih dari mungkin yang mengawal S1-nya kembali lagi S3-nya Pak ya. Mudah-mudahan terima kasih untuk sinergi ini. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan singkat oleh Promovendus oleh Pak Handaya. Waktunya maksimum 5 menit Pak Handaya. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena limpahan rahmat dan hidayahnya lah saya dapat menyelesaikan disertasi dan seluruh tahapan pendidikan ini. Pimpinan sidang, saya minta waktu sedikit untuk berbagi riwayat akademik saya yang tidak ikut dibacakan saat pembukaan tadi oleh Prof. Marimin, yang semoga memberikan hikmah bagi kita semua. Tahun 1987, saya pernah ditolak masuk IPB karena tidak memiliki NEM. Akibatnya saya memilih melanjutkan ke UI, dan setelah 2 tahun kuliah saya drop out. Atau lebih tepatnya saya mengundurkan diri sebelum secara resmi di drop out oleh UI. Akhirnya saya masuk ITB, dan alhamdulillah lulus S1. Dan 21 tahun kemudian saya kembali masuk UI dan lulus S2. Saya tidak menyangka sama sekali bahwa pada hari ini saya menyelesaikan jenjang pendidikan tertinggi saya di institut yang terhormat ini setelah ditolak 35 tahun yang lalu. Begitulah kehidupan. Penuh ketidakpastian persis seperti supply chain. Yang terpenting bagaimana kita terus belajar untuk mencari solusi-solusi efektif sehingga semuanya berakhir baik. Saya sadar sebetulnya bahwa disertasi bukanlah karya perorangan. Sejatinya hanya ada 2 bagian disertasi yang benar-benar merupakan hasil buah pikiran saya sendiri, yaitu kata pengantar dan biografi penulis. Selebihnya adalah hasil kerja keras tim pembimbing dan pihak-pihak lain yang membantu saya. Untuk itu, perkenankan saya untuk sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Dr. Insinyur Marimin MSc selaku Ketua Tim Pembimbing yang telah memberikan ide-ide, nasihat, dan dorongan yang sangat berharga, disertai wawasan akademis yang luas baik terkait langsung dengan topik disertasi ini maupun supply chain management secara umum. Hal itu semua beliau berikan dengan penuh dedikasi selama penelitian ini berlangsung. Terima kasih Prof. Marimin. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Dr. Diki Indrawan SPMM selaku pembimbing yang tanpa lelah memberikan ide-ide dan pandangan, khususnya dari segi strategi dan manajemen bisnis yang telah memperkaya riset ini. Dr. Diki juga telah membimbing saya dengan telaten dalam penulisan paper-paper hingga dapat diterbitkan dalam jurnal-jurnal internasional yang bereputasi. Terima kasih Pak Diki. Saya juga ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada guru saya sejak strata 1. Beliaulah yang pertama kali mengajarkan saya tentang sistem penyediaan energi. Profesor Dr. Hedi Susanto IPM selaku pembimbing yang telah dengan sabar membimbing saya kembali ke dunia akademik melalui diskusi-diskusi panjang hingga larut malam. Beliaulah yang pertama kali memberikan ide riset ini. Saya ingat betul waktu itu di laboratorium beliau di ITB. Selain bimbingan dari sisi keteknikan, beliau juga mengajarkan saya tentang kode etik ilmiah demi memastikan kualitas riset saya. Terima kasih Prof. Heri. Dalam sidang ini, saya juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Dr. Insinyur Mahfud MS dan Dr. Insinyur Cahyono Herawan MSc sebagai tim penguji luar selama ujian tertutup maupun sidang promosi ini. Terima kasih Prof. Mahfud dan senior saya Dr. Cahyono atas umpan balik dan masukan-masukan yang konstruktif demi kelengkapan data dan kesahihan konsep-konsep dalam disertasi ini. Ucapan terima kasih juga ingin saya sampaikan kepada Bapak Dr. Insinyur Idkan Fahmi MSc selaku pelaksana tugas Dekan Sekolah Bisnis IPB yang telah berkenan memimpin sidang promosi ini, Bapak Dr. Insinyur Hattorio MSc sebagai perwakilan program studi, Profesor Dr. Arif Satria SPMSI selaku Rektor Institut Pertanian Bogor, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Syamsul Ma'arif MN selaku Ketua Program Studi kami. Dalam kesempatan yang baik ini, saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada 2 sahabat saya sejak dari masa perjuangan mencari nafkah sambil kuliah. Profesor Dr. Insinyur Agus Buwono, MSc Omkom, Wakil Dekan Sekolah Pasar Sarjana IPB, dan Profesor Dr. Insinyur Nur Azam Aksani, MS, Dekan Sekolah Bisnis IPB.
Kedua akademisi hebat inilah yang meyakinkan saya untuk menjalani pendidikan S3 di IPB ini. Terima kasih Prof. Agus dan Prof. Azam untuk persahabatan kita yang sangat panjang. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Sivitas Akademika di lingkungan Sekolah Bisnis IPB, para dosen yang mendidik saya selama masa matrikulasi dan kuliah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mas Noah Siregar dan staf administrasi SBIPB yang telah membantu saya sejak dari pendaftaran masuk, bahkan insya Allah sampai wisuda nanti. Dan tentu saja kepada teman-teman seperjuangan DMB 14 yang semuanya punya tujuan dan semangat yang sama untuk lulus sebagai doktor. Saya juga ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Eka Candanegara yang merupakan seorang pemimpin visioner bagi saya dan telah memberikan kesempatan pada saya untuk mentransformasi ide business sustainability menjadi topik riset akademik ini. Ibu Medriani Chandra SE, atasan saya yang menjadi role model bagi saya, dan banyak orang di perusahaan tempat saya bekerja yang telah memberikan dukungan yang luar biasa dalam saya menyelesaikan studi ini, sekaligus sebagai partner kerja yang telah bekerja sama bahu-membahu mengatasi tantangan-tantangan bisnis yang selalu datang silih berganti. Rekan kerja saya, Bapak Insinyur Cari Dianova dan Ibu Indri Indriasari ST yang telah membantu saya dalam pengumpulan data, memberikan pandangan ahli, memvalidasi model, dan yang terpenting menjaga agar target bisnis kita tetap tercapai. Sahabat-sahabat saya, Profesor Dr. Rahmat Budiarto yang mendorong saya untuk menempuh pendidikan ini, dan Bapak Insinyur Adi Saptono, partner bridge saya yang membantu merilis ketegangan dan kejenuhan di saat-saat yang diperlukan. Dalam kesempatan yang baik ini, saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada ayah saya, Bapak Arif Rosidi, dan ayah mertua saya, Bapak Haji Rusti Naib, serta dua wanita yang sangat saya sayangi dan hormati, ibu saya almarhumah Mega Wijaya, dan ibu mertua saya almarhumah Hajah Neng Hadijah yang telah mendidik, mendoakan, merestui, dan mendukung perkembangan saya sebagai manusia dewasa hingga di titik ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada kakak saya, Dr. Insinyur Hania Rahmah, yang telah memberikan advice berharga sehingga saya bisa mengikuti jejaknya. Dan last but not least, terima kasih kepada 3 orang terpenting dalam hidup saya. Istri saya, Dr. Randa Meitia Kusuma, partner diskusi dalam riset ini, yang telah dengan penuh kesabaran mendukung saya menyelesaikan pendidikan ini dan dengan tingkat kecerdasannya yang lebih tinggi dari saya telah membukakan pikiran saya di saat-saat yang sulit dalam pelaksanaan riset ini. Anak-anak saya, Adi Putra Mehanda Master of Engineering yang harus bangun jam 2 pagi untuk hadir dalam sidang ini dan telah melakukan proofreading untuk keseluruhan disertasi dan paper-paper saya. Wiryawan Mehanda Master of Engineering yang telah menyegarkan kembali programming skill saya dan mempersiapkan saya untuk menjalani tahap-tahap akhir dari pendidikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan setimpal atas jasa-jasa Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian kepada saya. Semoga karya bersama ini memberikan manfaat bagi bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai, serta memperkaya hasanah ilmu pengetahuan. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan membacakan sambutan ya dari Rektor Institut Pertanian Bogor pada sidang promosi Saudara Handaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh hadirin yang saya hormati. Atas nama Rektor dan Sivitas Akademika IPB, saya mengucapkan selamat kepada Saudara Handaya atas keberhasilan saudara dalam menyelesaikan program pendidikan doktor di IPB. Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada seluruh keluarga serta instansi tempat saudara bekerja. Kemudian saya sampaikan terima kasih juga kepada Komisi Pembimbing yang terdiri dari Profesor Dr. Insinyur Marimin MSc, Dr. Raden Diki Indrawan SPMM, Profesor Dr. Heri Susanto IPM, atas curahan waktu pemikiran dan perhatian dalam pembimbingan penelitian, penulisan disertasi sampai kelulusan pada hari ini. Kepada Profesor Dr. Insinyur Mahfud MS dan Dr. Insinyur Cahyono Herawan MSc, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak berdua dalam memenuhi permintaan kami untuk bertindak sebagai anggota Komisi Promosi Luar Pembimbingan. Kehadiran Bapak berdua memberi bobot tersendiri dan dapat memperbaiki disertasi ini. Tidak lupa kepada Ketua Program Studi Manajemen dan Bisnis, saya ucapkan terima kasih. Begitu pula kepada Dekan Sekolah Pasca Sarjana dan Dekan Sekolah Bisnis beserta staf, saya ucapkan terima kasih atas pelayanan yang telah diberikan. Kepada Saudara Handaya, gelar doktor adalah gelar tertinggi yang dapat diberikan oleh suatu lembaga pendidikan tinggi formal. Walaupun saudara nantinya
menyandang gelar tertinggi, saudara hendaknya tetap terbuka, memperhatikan saran untuk perbaikan, dan selalu proaktif dalam pengembangan mencari informasi ilmu yang saudara tekuni. Di depan para hadirin semua pada hari ini, saudara telah menunjukkan kebaruan dan keunggulan disertasi saudara, sebagaimana telah diungkapkan oleh Ketua Komisi Pembimbing. Hal ini menunjukkan kepada kita semua bahwa sesuatu yang direncanakan, dilaksanakan, dianalisis, dan dibahas secara sistematis dengan metode ilmiah yang sahih dapat menjawab berbagai pertanyaan dan sanggahan baik pada saat ujian tertutup maupun pada saat sidang promosi ini. Pendidikan S3 dan berbagai pengalaman ini hendaknya merupakan modal untuk pengembangan karir saudara di masa mendatang. Penelitian yang saudara lakukan diharapkan masyarakat dapat menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diaplikasikan. Selain itu, penelitian saudara juga akan memperkaya substansi perkuliahan khususnya dalam bidang manajemen dan bisnis yang sedang ditekuni. Akhirnya, predikat dan gelar yang akan saudara sandang bukan hanya ditentukan oleh peristiwa hari ini saja, namun akan ditentukan pula oleh penilaian masyarakat terhadap karya nyata saudara. Kami doakan semoga saudara berhasil mendapatkan nilai tertinggi dari masyarakat, dan selanjutnya kami sarankan agar segera menyelesaikan semua persyaratan wisuda sehingga saudara segera dapat bertugas kembali dengan tenang. Kepada hadirin yang telah mengikuti acara sidang promosi ini dengan penuh perhatian, saya ucapkan terima kasih. Semoga peristiwa hari ini bermanfaat bagi kita semua. Hadirin sekalian, dengan ini acara sidang promosi doktor secara resmi saya nyatakan selesai. Dipersilahkan kepada semua hadirin dapat memberikan ucapan selamat kepada saudara Handaya beserta keluarga, walaupun saat ini hanya bisa dilakukan secara virtual. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Fahmi.